Selamat siang Bu Eti dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kita yaitu koperasi simpan pinjam dan modal ventura. Anggota kelompok saya Denis Krisandi Kusuma Yuda dengan NIM 2122141885. Saya Diayu Kristiani dengan NIM 2122149192. Saya Katarina Ayunda Widya Putri dengan NIM 21221493. Saya Sagita Rahyuningsi dengan NIM 2122149194. Saya Indah dengan NIM 2122142111. Dan saya Anastasia Jessica Indratno dengan NIM 2122142228. Oke, pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan maupun pinjaman. Dalam menjalankan usahanya, semua tipe koperasi memegang asas yang sama, yaitu asas kekeluargaan. Hal ini ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Koperasi simpan pinjam juga memiliki prinsip bersifat terbuka dan sukarela, mandiri dan demokratis, serta hasil rapat anggota merupakan keputusan tertinggi dalam koperasi. Hal ini sejalan dengan asas koperasi yang bersifat kekeluargaan. Lalu, sumber-sumber dana koperasi. Sama seperti badan usaha lainnya, untuk mendirikan koperasi juga diperlukan modal. Modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota, di mana nilai dan mekanismenya diatur dalam anggaran dasar. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Lalu yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada anggota kepada koperasi dalam waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanisme pembayarannya juga diatur dalam anggaran dasar koperasi. Lalu yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha. Tujuan adanya dana cadangan ini untuk menumpuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Nilai dan mekanisme penetapan dana cadangan diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan atau keputusan rapat anggota. Hal menarik dari dana cadangan adalah dana cadangan merupakan harta kekayaan koperasi yang tidak dapat dibagi saat ada anggota koperasi yang keluar. Lalu yang keempat, hibah. Hibah merupakan sejumlah uang dan atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, lembaga internasional, perseorangan, dan pihak-pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Karena sifatnya tidak mengikat, maka hibah dapat digunakan untuk menanggung kerugian koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis dan keuntungan koperasi. Berikut adalah beberapa jenis koperasi. Jenis koperasi berdasarkan bentuk. 1. Koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan sejumlah individu. Yang kedua ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang beranggotakan atau gabungan dari beberapa koperasi. Berikutnya ada koperasi berdasarkan usahanya. Yang pertama ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan layanan jual beli barang kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha yang memproduksi barang yang dihasilkan anggotanya lalu memasarkannya. Yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha menjual jasa. Yang terakhir ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam dana untuk para anggotanya.
Berikut ada sejumlah keuntungan jika kamu menjadi anggota koperasi. Yang pertama, berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Besaran SHU yang dapat tergantung pada besaran modal yang ditanam anggota pada koperasi. Yang kedua, menghemat pengeluaran, karena bisa membeli barang di koperasi dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, bisa meminjam uang dengan cicilan kredit yang lebih kecil. Yang keempat, memperluas relasi usaha. Yang kelima, mendapatkan pelatihan usaha. Habis itu ada pengertian modal ventura. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau invest company untuk jangka waktu tertentu. Istilah ventura berasal dari kata venture, yang apabila secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai suatu usaha. Modal ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga atau investor yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Tujuan pendirian modal ventura sendiri adalah secara umum tujuan modal ventura adalah memberikan orientasi guna memperoleh keuntungan tinggi tetapi memiliki risiko yang tinggi pula baik segi sumber pembiayaan maupun pembangunan. Yaitu manfaat modal ventura. Yang pertama, meningkatkan potensi kegiatan usaha. Dalam memberikan suntikan dana pada suatu perusahaan, investor tidak hanya berperan sebagai pemberi modal atau dana saja. Biasanya, investor juga berperan sebagai partner yang mana ia dapat pula membantu dalam mengembangkan ide dan inovasi yang dapat membantu pebisnis memiliki perusahaan yang lebih besar lagi. Dengan adanya investor yang berperan dalam membantu pengembangan ide, maka terjadilah peningkatan potensi kegiatan usaha. Yang kedua yaitu kepercayaan dari pihak bank. Perusahaan yang baru saja dirintis tentu akan menemukan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari bank. Hal itu karena belum adanya manajemen atau sistem yang efektif dan stabil. Bank cenderung menghindari resiko karena khawatir perusahaan tidak dapat membayar cicilan atau mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, memiliki modal yang mumpuni juga menjadi hal utama perusahaan. Yang ketiga yaitu pemasaran yang lebih efisien. Keterbatasan dana biasanya menjadi pemicu perusahaan rintisan belum memiliki pemasaran yang maksimal. Adanya modal ventura diharapkan kredibilitas perusahaan dapat meningkat dan memperoleh citra yang lebih baik sehingga dapat berdampak pada pemasaran produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu likuiditas yang meningkat. Karena modal yang diberikan tidak membuat perusahaan harus membayar bunga dan angsuran hutang, maka modal pun bisa bertambah dan bisa digunakan secara langsung, sehingga likuiditas perusahaan Anda dapat terus meningkat. Yang kelima, rentabilitas turut membaik. Perusahaan yang mendapatkan bantuan tidak hanya membantu dalam perdanaan saja, namun juga dari sisi manajemennya. Oleh sebab itu, perusahaan pun dapat meminimalisir biaya produk dan pemasaran sehingga perusahaan bisa meningkatkan rentabilitas. Berikutnya yaitu jenis pembiayaan modal ventura. Berdasarkan cara diberikannya, yang pertama ada single tier approach. Mengarah pada perusahaan sebagai pihak yang menghimpun dana di mana pengelolaan dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk modal di suatu perusahaan. Yang kedua yaitu two-tier approach. Jenis pembiayaan modal ventura ini adalah pendanaan yang dikelola oleh dua badan usaha, di mana satu perusahaan berperan sebagai penghimpun dana atau fund company dan satu lainnya berfungsi untuk mengelola dana yang dihimpun atau manajemen company. Kemudian ada berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, private venture capital company. Private mengarah pada perusahaan yang tertutup dan artinya perusahaan ini tidak membuka penjualan sahamnya di pasar modal Indonesia. Yang kedua yaitu public venture capital company adalah perusahaan modal ventura yang sudah menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia di mana saham mereka terbuka untuk publik. Yang ketiga, bank affiliate
venture company, yaitu jenis perusahaan yang dikelola oleh beberapa pihak bank. Hal ini disebabkan karena adanya surplus dana atau mempunyai tujuan tertentu terkait modal ventura. Keempat, yaitu konglomerat venture capital, adalah perusahaan modal ventura yang didirikan oleh beberapa jenis perusahaan besar. Kemudian ada berdasarkan cara dana dihimpun. Yang pertama, leverage venture capital. Untuk jenis ini berasal dari kumpulan wujud pinjaman dari berbagai pihak yang dikelola oleh satu perusahaan modal ventura. Yang kedua ada equity venture capital. Sumber dana modal ventura ini berasal dari perusahaan modal ventura yang sebagian besar dananya berasal dari modal pribadi. Lalu yang selanjutnya sumber-sumber dana modal ventura. Yang pertama yaitu investor perseorangan. Salah satu sumber dana modal ventura berasal dari investor individu. Hanya saja proses untuk menarik investor perseorangan ini yang ingin mengikut sertakan dananya dalam suatu usaha modal ventura tidaklah mudah yang seperti dipikirkan. Kalau tidak ingin dikatakan sulit. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Lalu yang kedua, investor institusi. Biasanya perusahaan-perusahaan besar terutama di negara-negara industri memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide, terutama dalam bidang teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan alternatif sumber dana modal ventura. Lalu yang ketiga, perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Lalu yang keempat ada perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan jangka pendek, sementara modal ventura bersifat jangka panjang. Dana-dana yang berasal dari bank sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan pola bagi hasil yang berjangka waktu pendek. Lalu yang kelima ada lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk membantu pengembangan sektor-sektor tertentu. Kelebihan sumber dana ini di samping biayanya murah, juga biasa memiliki jangka waktu panjang dengan masa tenggang waktu. Memperoleh sumber dana ini umumnya dilakukan melalui two-step loan dari pemerintah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.